Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Kebetulan dan kehormatan bagi kita dihadiri beliau calon DPR RI Pusat. Tapi sebelum kita menginjak pembicaraan lebih lanjut, saya mengutip sebuah pernyataan bahwasanya di dunia ini hanya dua orang yang tidak boleh kita lawan. Satu, orang baik. Dua, orang cantik. Kebetulan beliau ini dua-duanya memiliki itu, dia baik dan cantik pula. Nah, di sini kesempatan ini marilah kita ketahui lebih lanjut apa sih yang sudah banyak dikerjakan oleh beliau dan apa sih yang mau dicapai beliau pada kesempatan ini. Kebetulan beliau sudah hadir di sini, kehormatan bagi kita. Sugeng Dalu, Bu. Apa Mbak nih? Mbak, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wuri. Seperti yang kita lihat ini apa ya, unik ya. Tomboy enggak, cantik iya, tapi kok berbaret. Sebelumnya bisa diperkenalkan untuk panjenengan secara personal, asma sinten, garwa sinten, domisili di mana, terus sekarang maju sebagai anggota calon legislatif dari Partai Nasdem. Dan sekalian Mbak Wuri Baret ini apa sih asal usulnya dari mana waktu dan tempat untuk awal pembicaraan kita? Ya. Boleh diperkenalkan, nama saya Wuri Handayani yang biasa dipanggil Wuri Baret. Ya, memang notabene saya aktivis pergerakan dari tahun 98. Anak dua, cewek semua. Juga ada suami. Suami baru ada job ini, kerja di Jambi. Terus aktivitas sehari-hari saya biasa ini selain berorganisasi juga ada kegiatan kios toko di BTC Solo. Itu juga merupakan istilahnya kegiatan untuk membangun masyarakat ya lebih kedekatan ya kepada masyarakat kan gitu. Terus asli saya Jawa Timur, Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Bojonegoro bisa terdampar sampai ke Solo. Katanya kuliah juga ke Semarang malah. Oh iya, iya, ke Semarang dulu. Waktu itu kan waktu setelah lulus SMP, SMA-nya saya memang dipindah ke Semarang, pindah sekolah di Semarang. Terus sampai melanjutkan pendidikan diplomanya di Semarang juga. Dan akhirnya akademis di mana? Di Semarang? Iya, perhotelan. Oh, perhotelan. Saya, perhotelan. Karena saya suka waktu itu yang berhubungan sama publik itu, saya lebih suka itu. Lebih menjiwai lah rasanya kan enak, ada chemistry, merasa itulah dunia saya seperti itu. Yang kaitannya sama publik. Itu seperti itu. Dan pada akhirnya tahun 98 saya kerja di Solo menjadi aktivis pergerakan. Tapi waktu itu aktivis perburuhan. Tahun 98. Seperti itu. Berarti panjenengan berani speak up juga, tidak hanya cuma waktu pencalekan ini ya, sudah dari mahasiswa sudah berani speak up. Alhamdulillah, memang seperti itu. Nggak tahu memang jiwa saya, panggilan hati saya seperti itu, dan Allah memberikan anugerah yang seperti yang saya punya sekarang. Walaupun ada yang pro dan kontra terhadap apa yang saya lakukan selama ini. Seperti itu Mas Ferry. Terus gini Bu, sekarang ini ada tadi sedikit missing dulu Bu, untuk ceritanya bisa dipanggil Mbak Wuri Baret tadi kayak belum banyak diceritakan. Kenapa kok bisa pakai baret dan sejak kapan bisa dipanggil Mbak Wuri Baret? Ya, sebetulnya nama saya pada umumnya itu kan Wuri Handayani. Tapi karena saya bergerak dalam aktivis pergerakan di mana tahun 2021 sebelum dicalekkan, saya sudah mempunyai style saya memang pakai baret karena menunjukkan aktivis yang bergerak, istilahnya melakukan aksi, demo, orasi yang waktu itu saya lakukan di Jakarta. Sampai ke Jakarta? Jakarta, Patung Kuda, Senayan, seperti itu, sama
teman-teman satu frekuensi, satu apa istilahnya, satu frekuensi, satu visi misinya sama, dan pergerakan kita satu organisasi, chemistry-nya kan ada, seperti itu. Oke, berarti bisa kita garis bawahi di sini bahasanya jenengan itu bukan caleg instan yang mentang-mentang punya duit, mentang-mentang punya koneksi, tapi jenengan ini memang berangkat dari aktivis. Jadi kan sekarang ini Mbak Wuri Baret ini tergabung dengan politisi PKS, Partai Keadilan Sejahtera. PKS yang tergabung dalam koalisi 01 yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pandangan Anda untuk paslon 01 seperti apa? Menurut saya pribadi yang kebetulan juga sebagai aktivis pergerakan, relawannya Anies Baswedan, juga berikut caleg DPR RI, memang saya sangat setuju menyengkuyung apa yang namanya perubahan. Memang negara ini yang notabene baru sedang, menurut saya, tidak baik-baik saja. Sebagai anak bangsa, saya harus mengedepankan namanya berjuang lewat apa yang saya punya, skill saya yang saya punyai, yaitu menyengkuyung aktivitas dan kegiatannya untuk pemenangan pasangan Amin ini, biar nanti kedepannya Indonesia ini akan lebih menjadi gemah ripah. Berarti boleh saya amin kan, Bu? Amin. Amin yang diaminkan. Amin. Ya, ya. Harapan untuk suatu perubahan, Mas Ferry, ke depannya. Kita sangat berharap negara kita ini ada suatu perubahan. Makanya dengan hadirnya seorang tokoh yang luar biasa, Pak Anies Baswedan dengan Pak Muhaimin, ini sangat diharapkan. Apalagi PKS salah satunya sebagai partai pengusung. Ya, partai pendukung itu sangat saya support sekali. Tapi koalisi 01 mengusung perubahan. Apa sih titik tumpunya atau titik fokusnya, urgensinya untuk perubahan sebenarnya apa? Titik tumpunya? Titik tumpunya ingin memberikan kebaikan, perubahan untuk NKRI ini, yang dimana banyak yang berkeluh kesah istilahnya, berkeluh kesah masalah sesuatu hal yang dirasa tidak adil, dan memang sebagai masyarakat itu berbagai macam apa istilahnya, harapannya itu beda. Ada yang berharap ya seperti itu, yang berharap ingin suatu perubahan, yaitu lewat perubahan yang dilakukan oleh pasangan Amin ini akan membawa secercah atau cahaya yang nanti bisa memberikan kebaikan untuk negara ini. Tapi realitanya saat ini menurut survei pasangan 01 itu jeblok, peringkat 3 terus. Seoptimis apa sih pasangan 01 nanti untuk memenangi kontestasi pilihan presiden saat ini? Ya. Insya Allah semuanya kan semuanya dipasrahkan sama Allah. Saya kira itu kan grafiknya ya. Grafiknya menurut saya itu survei apa litbangnya itu beda-beda, tergantung yang memesan. Ya, yang merumuskan, yang melakukan litbang kan macam-macam, berbagai versi. Versinya Pak Anies juga ada, versinya pasangan 02 maupun 03 itu beda-beda, tergantung yang versinya siapa dulu yang litbang itu dilakukan. Tapi saya meyakini juga kok, waktu Pak Anies di kontestasi pilihan gubernur DKI, surveinya kan juga paling bawah terus. Ya. Tapi akhirnya kenyataannya kenyataan kan Pak muncul Anies sebagai seorang pemenang. yang didambakan untuk suatu perubahan di DKI kan. Iya. Akhirnya kan bisa mempunyai karya, elektabilitasnya juga luar biasa. Kan seperti itu. Terus yang bikin menarik saya itu kan PKS ini mengedepankan kemakmuran rakyat, kemakmuran umat. Jadi saya mengutip pernyataan dari Coki Pardede itu kan, bahwasanya sebelum manusia Indonesia itu beradab, makmur dulu. Iya. Apa tanggapan Anda soal pernyataan tersebut? Ya memang itu harapan kita, sejahtera dan kemakmuran
adil itu sudah menjadi suatu apa ya, menurut saya semacam suatu kesatuan yang utuh, makanya memang harus saling merangkul, harus ada kompak di sini. Makanya relawan-relawan yang kebetulan saya juga relawannya dari Akrab, Anies Baswedan kan, itu juga gitu, saling merangkul. Itu kalau nggak berawal dari kita, dari grassroots, untuk berharap seperti itu kan ya nggak mungkin. Dan kayaknya Anda tadi menunjukkan punya merchandise yang langsung ditandatangani Pak Anies ya? Ya, sebagai relawan Anda, aktivis relawan tadi? Ya, kaos saya yang saya sebagai relawan Akrab Sukoharjo. Kebetulan saya sebagai relawannya Akrab Sukoharjo, alhamdulillah ketemu Bapak Anies, akhirnya bisa dapat tanda tangan di kaos saya itu. Untuk saat ini Mbak, PKS ini yang notabene itu kan duduk di oposisi bertahun-tahun. Untuk konsentrasi ke depan, apakah PKS juga mampu menaikkan elektabilitasnya, bahkan mampu memenangi pileg untuk 2024 nanti? Insya Allah, karena semakin lama semakin kesini PKS itu kan partai yang paling konsisten ya, dan komitmen, terus memperjuangkan hak umat, dan itu sebagai partai yang istilahnya rahmatan lil alamin. Itu membuat saya memang, saya berangkat dari aktivis pergerakan di Pinang PKS, muncullah visi misinya itu seperti apa yang saya harapkan. Jadi klop, saya juga kok bisa seperti ini, sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya, visi misinya PKS. Makanya saya di situ berjuang lewat wadah yang sudah dinaungi benderanya adalah partai PKS tersebut. Berarti jenengan itu berpolitik itu dari hati ya Pak? Tidak dari hanya hati. Sekedar mencari partai politik yang... Enggak. Saya nggak mau kalau sesuatu hal yang dipaksakan atau apa, nggak bisa jalan. Akan tetapi kalau itu berangkat dari hati nurani saya dan keinginan saya, ketulusan, keikhlasan saya, dan kebetulan satu frekuensi, satu perjuangan pergerakan PKS nyaman, klik di hati, dalam arti chemistry-nya ada, saya baru memang mau. Nah, makanya sampai detik ini saya ikut bergabung di PKS. Oke, panjenengan tadi sudah dari awal kita sedikit singgung sebagai calon anggota legislatif DPR RI. Ya. Monggo diperkenalkan lebih lanjut. Ada mungkin simulasi panjenengan memperkenalkan diri, mungkin nomor urut berapa, kan tadi belum dijelaskan. Monggo bisa kesempatan ini jangan jelaskan lebih lanjut. Iya. Untuk teman-teman ataupun yang berada di daerah Boyolali, Klaten, Sukoharjo, juga Surakarta, ini mohon dukungan juga doa restunya bahwa saya sebagai aktivis pergerakan yang notabene memang mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat, dan saya dari PKS dicalekkan untuk maju ke DPR RI nomor urut 6. Bisa ditunjukkan ini Bu, untuk model surat suaranya kayak siapa, biar calon konstituennya biar maksudnya saking banyaknya surat suara mungkin mana yang dibeli, kode kuning atau biru atau hijau kan mungkin. Nomornya partai PKS, sedangkan 6 itu nomor urut saya. Kalau kuncinya ingat nomor 86 berarti ingat 8 nomor partai. Wuri Handayani nomor 6. Berarti surat suara yang warna kuning Bu ya? Nanti yang kita cari dulu kalau pengen memilih jenengan berarti. Kalau ini saya ulangi lagi untuk Dapil 5 caleg DPR RI, Dapil 5 nomor urut 6 untuk daerah Boyolali, Klaten, Sukoharjo, juga Solo Kota. Terus untuk surat suaranya ini Mas, ini juga sama sebetulnya, tinggal besok itu warnanya apa saya juga kurang tahu, hanya saja ini ada tulisan. Kayaknya leres ini ya Bu, yang kuning ini Bu, besok kodenya kuning untuk DPR RI. Kemungkinan kode surat suara kuning. Kemarin dari KPUD Klaten sudah sudah dapat bocoran ya.
Ya ini kan PKS di sini nomor 8, tinggal coblos nomor 6, nomor urut saya nomor 6 ini. Nggih. Ya. Itu tadi monggo pemirsa dan juga simpatisan dari PKS ataupun fans dari Mbak Wuri ini bisa ingat-ingat ya, ini tadi sudah dijelaskan dengan gamblang. Dan gini Mbak Wuri, biar tidak dibilang caleg kosong, caleg dadaan, pencitraan, apakah Anda punya untuk visi dan misi ataupun program yang mau diandalkan seandainya Anda jadi untuk nantinya menjadi harapan untuk masyarakat kepada panjenengan, khususnya di dapil jenengan, dapil 5. Monggo. Ya, memang saya itu selain dipinang PKS itu memang ada salah satu istilahnya sayap yayasannya, apa istilah sayapnya dari PKS yaitu Hikapindo, Himpunan Kader Penyuluh Indonesia. Di situ memang ada 3 program yang dimana saya harus komitmen, sudah MOU sama Hikapindo itu juga yang nantinya akan saya bawa bila mana Allah memberikan amanah, memberikan kemudahan buat saya untuk bisa. Mohon maaf, saya potong sebentar. Katanya kalau tidak merealisasikan visi misi dan program ini, nanti kalau seandainya jadi langsung di PAW ya? Kalau jadi itu harus dilakukan. 3 program itu, 3 pilar program yang andalan yang apa saya lakukan nanti. Itu yang kalau saya jadi, itu catatan harus jadi dulu. Kalau jadi tidak menjalankan 3 program itu, bahayanya kena PAW. Tegas juga ya? Iya, memang seperti itu. Ya itu. Monggo dilanjutkan untuk visi misi dan program. Kalau untuk visi misi saya yaitu menjaga agama dan syariat Allah. Nah, itu salah satu visi misi itu sesuai dengan frekuensi atau harapan saya sama PKS tersebut. Terus yang kedua mengangkat aspirasi masyarakat, yang ketiga mengedepankan kepentingan umat. Terus misi saya aktif mencari informasi sebagai politik. Kan saya dari aktivis bergerakan, dipinang lah jadi akhirnya jadi politik. Seperti itu. Yang kedua harapan untuk berkontribusi untuk NKRI. Karena sebagai anak bangsa harus melek politik, apalagi perempuan harus 30% harus ada di Senayan nanti. Yang ketiga ikut membesarkan program-program dari PKS. Terus program yang diberikan amanah itu kepada saya yaitu program 3 program tersebut adalah mensejahterakan kaum duafa, yang ketiga merenovasi rumah duafa, yang ketiga membikinkan koperasi buat duafa. Sebelumnya saya potong Mbak. Yang menarik tadi perempuan, kebanyakan calon legislatif yang notabene itu wanita, perempuan itu hanya pelengkap untuk syarat minimal keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif ataupun pemanis ataupun tidak sungguh-sungguh fight dalam konsentrasi demokrasi ini. Kalau Anda gimana saat ini? Kalau menurut saya tidak semestinya hal itu terjadi. Stigma di masyarakat seperti itu. Perempuan ini melengkapi kuota keterwakilan perempuan aja, nggak fake beneran gitu. Saya kira tidak apa ya, harus seperti itu karena seorang perempuan itu juga mempunyai kemampuan dan kelebihan. Karena apa? Seorang kiprahnya seorang ibu, seorang perempuan itu notabene sangat apa ya? Berpengaruh sekali ya, berpengaruh sekali, baik itu di dalam rumah tangga apalagi dalam negara, itu sangat berpengaruh sekali. Makanya salah satunya saya itu sebagai seorang perempuan harus melek politik dan saya harus belajar dan belajar karena apa istilahnya partai itu kan politik praktis. Makanya saya harus belajar dan belajar melek politik karena apa, mengedepankan 30%-nya perempuan harus di sana, harus ikut berkontribusi untuk kemajuan NKRI ini. Jadi jangan hanya 30% itu sebagai calon, tapi kalau bisa 30% ya duduk di Senayan ya. Karena di parlemen itu untuk menjaga kursinya itu bisa apa istilahnya difokuskan PKS mendapatkan kursi yang layak, maksudnya dengan jumlah yang layak, maksud saya seperti itu, yang diharapkan oleh
partai PKS itu sendiri gitu loh. Butuh berapa suara sih Mbak kalau bisa duduk di DPR RI itu sebagai caleg? Berapa ya, saya juga masa masih ini. Mungkin berkaca pengalaman tahun Iya, lalu seperti apa? Mungkin bisa duduk di Senayan, melenggang ke Senayan itu butuh berapa suara sih DPR RI gitu? Oh, yang untuk caleg DPR RI-nya ya? Heeh. Untuk caleg DPR RI memang sangat membutuhkan, ya sepengetahuan saya dan saya mendengar itu 75.000 untuk DPR RI. Akan tetapi lebih dari itu lebih bagus, atau bisa 80, 85, 77 insya Allah itu masih juga sudah bagus. Terus Tapi tetap harus berjuang, nggak bisa saya apa enak-enakan kipas-kipas Yeah. gitu nggak. Tapi saya memang bergeraknya grassroots, door to door, terus langsung akar rumput, bahwa memang untuk pencalekan itu kan apalagi amanah tidak mudah, dan saya harus all out, harus semaksimal mungkin tenaga dan pikiran. Gimana caranya bisa masuk ke parlemen itu kan salah satunya untuk mengusung pasangan Amin juga kalau parlemennya nanti terisi untuk kursinya. sebenarnya saya juga punya logika sendiri Mbak, bahasanya yang pertama dan paling utama untuk kita bisa menarik hati para pemilih ya personality. Orang kalau udah suka, mindset kita ataupun logika berpikir kita pasti juga membenarkan, menyayangi apa yang dilakukan oleh seorang calon tersebut. Jadi memang banyak, mungkin Mbak Wuri ini punya lah karismatik seperti itu, bisa menarik perhatian dari calon konstituen di Dapil 5. Oke Mbak. Tapi ada yang pro kontra juga loh Mas Ferry. Ya netizen itu kadang ada yang pro, ada yang kontra. Nah, seperti apa Mbak pro kontranya? Ya pro kontranya seperti itulah kan, istilahnya ada yang dukung saya, itu yang memang satu frekuensi, akan tetapi ada yang istilahnya menjas saya atau negatif, itu dari sebelah. Nggak tahu itu, karena beda frekuensi itu aja. Untuk duafa tadi Mbak, Ya. itu nanti perjuangan jenengan untuk merealisasikan itu dari, maksudnya aspirasi jenengan kah, atau Anda memperjuangkan lewat anggaran di DPR RI, atau seperti apa untuk merealisasikan koperasi duafa, rehab duafa, atau seperti apa tadi? Ya, otomatis itu anggaran dari DPR RI-nya. Ya tergantung nanti kan, wallahu alam, saya nggak tahu ke depan seperti apa. Itu biasanya dianggarkan dari komisi yang menyesuaikan itu tadi. Oke Mbak, ini melangkah lagi. Jenengan tadi banyak membicarakan untuk Dapil 5, dan saya kira juga Anda juga sudah banyak paham untuk Dapil 5 itu ada Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta. Apa sih kelebihan dan keunggulan dari masing-masing dapil panjenengan? Mungkin dari Boyolali atau Klaten atau Sukoharjo sendiri, monggo. Ya memang ada plus minusnya. Kalau setiap dapil itu mesti ada plus minusnya. Ya notabene tahu sendiri Jawa Tengah. Basis merah. Tapi akan tetapi itu tidak menyurutkan semangat saya lah. Saya tetap berjuang. Saya mempunyai tekad dan semangat akan dukungan-dukungan dari teman-teman, dari keluarga, dari anak-anak saya juga. Dan di Boyolali itu juga ada plus minusnya, baik di Boyolali, Sukoharjo, Solo, juga Klaten, nah, seperti itu. Tapi ada teman-teman atau tim saya yang sudah saya kasih tanggung jawab lah di situ nanti untuk istilahnya membantu akan mencari ceruk-ceruk suara itu menjadi konstituen saya. Kita di sini memperkenalkan diri Bu. Kita dari Forum Empatia Disabilitas Klaten. Itu sering disebut itu Empatia, dan teman-teman dari organisasi ini juga sering disebut Sahabat Empatia. Pandangan mengenai soal disabilitas itu seperti apa? Ya, kebetulan waktu saya belum dicalekkan dari PKS, memang saya ada komunitas disabilitas di Surakarta. Ya, teman-teman disabilitas kebetulan waktu itu kan istilahnya organisasinya waktu
tahun itu ya, tahun berapa ya, tahun 1900-an sekian itu kan masuk ke LSM. Saya di Solo sudah berkiprah sama teman-teman yang disabilitas, banyak sekali. Dan salah satunya yang mendekatkan saya sama teman-teman sahabat disabilitas itu adalah suami saya sendiri. Jadi sebelum dicalekkan saya memang sudah berkomunitas sama teman-teman disabilitas. Nggih, ini catatan nggih untuk teman-teman keluarga atau disabilitas. Jangan lupa ini ada calon dewan di depan kita. Ini RI loh, guys. Nggak main-main RI loh, guys. Ini DPR pusat loh. Ini monggo suara Anda ditunggu Mbak Wuri. Karena jelas untuk pemihakan pandangan beliau terhadap disabilitas itu nanti mungkin bisa kita tagih janjinya, kita minta realisasinya, karena beliau tadi udah berkomit dari depan bahwasanya pandangan beliau sangat dekat dengan disabilitas. Monggo tanggapan Anda seperti apa untuk hal tersebut? Memang saya berkomitmen, istilahnya saya berjuang untuk umat, untuk masyarakat, mengangkat aspirasi masyarakat dan bergerak berkiprah untuk masyarakat, dan di mana hidup saya untuk masyarakat, untuk sosial. Bukan sosialita loh ya, tapi sosial. Saya bermasyarakat dan bersosial. Karena apa? Komunitas saya banyak sekali, salah satunya teman-teman disabilitas dari Solo, juga apa istilahnya Solo Raya, terutama saya pertama kenal disabilitas, teman-teman disabilitas di daerah Solo, di kota Solo. Makanya nanti apa yang menjadi program saya, apa yang menjadi visi misi saya sepenuhnya itu benar-benar tanggung jawab, dan untuk membersamai ini nanti kita saling bersinergi lah istilahnya, bersinergi sama teman-teman sahabat disabilitas. Sekarang kita punya tagline, Bu. Wani milih, wani nagih. Berarti Anda juga nantinya seandainya jadi diberikan amanah oleh rakyat dan konstituen di Dapil 5, insya Allah jenengan juga siap untuk ditagih masyarakat, untuk janji-janjian program jenengan ini. Karena sesuai dengan visi misi saya, yaitu mengedepankan kepentingan umat. Itu yang visi nomor 3. Kenapa mengedepan kepentingan umat? Umat itu kan banyak sekali, ada disabilitas, ada siapapun, sampai nggak terkira banyak ya. Itu kan salah satu masuk di sini, dan itu memang sudah menjadi keinginan hati saya seperti itu sebelum dicalekkan pun, sebelum dipinang PKS memang seperti itu. Apa yang menjadi panggilan hati saya, visi misi saya sesuai dengan harapan saya sendiri. Ini untuk para simpatisan kader dari PKS ataupun calon konstituen dari Mbak Wuri Handayani, ini jangan lupa guys, 86. Oh, kuncinya itu 86 ini. Monggo Mbak Wuri untuk kesempatan closing statement ini untuk lebih meyakinkan calon konstituen Anda di Dapil 5 DPR RI Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta. Monggo lebih Anda tekankan lagi untuk ajakan kepada calon konstituen Anda. Terima kasih untuk pemirsa semua, terutama untuk teman-teman yang satu perjuangan, satu pergerakan, yaitu teman-teman Kelaskaran, ormas-ormas yang ada di Solo Raya, yang dulu membersamai saya waktu di pergerakan, di mana saya sebagai seorang aktivis pergerakan, sebagai dewan jalanan, mohon dukungan juga doa restunya untuk pencalekan saya, di mana saya dipinang oleh PKS nomor urut 6, nomor urut saya 6, dan nomor partai nomor 8, kuncinya 86. 8 itu nomor partai, 6-nya nomor urut saya. Di Dapil 5 yaitu Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Mohon dukungannya agar apa yang menjadi harapan saya, perjuangan saya yang kedepannya untuk membersamai umat, berjuang untuk umat, menegakkan keadilan, nantinya bisa tembus sampai ke Senayan sebagai anggota legislatif, sebagai wakil rakyat, semoga bisa amanah
mohon dukungan dan doa Amin. restunya. Mohon doa restunya sekali lagi. Nggih. Demikian. Demikian sahabat Empatia, kita sudah berdialog panjang lebar dan banyak mengenal beliau. Jangan lupa, beliau ini adalah perempuan tangguh, sosok wanita tangguh. Mbak Wuri Handayani berangkat dari seorang aktivis, sekarang menjadi politisi, dan minta dukungan dari rekan-rekan semuanya, sahabat Empatia, pemirsa YouTube. Jangan lupa berikan dukungan Anda yang ada di Dapil 5 untuk beliau, Mbak Wuri Handayani. Atau Wuri Baret. Nggih, Mbak Wuri Baret ini Iya. kuncinya tadi 86. 86. Nggih, jangan lupa untuk para pemirsa dan juga para simpatisan PKS untuk selalu dukung beliau. Selamat dan sukses kepada Mbak Wuri Handayani. Kedepannya kita akan selalu mendukung Anda. Demikian Amin, terima kasih. para pemirsa untuk podcast kita di malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.